Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat. Belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria, dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun, Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu, ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir dia video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak dibolehin masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. The Wonders aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di rumah duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis gitu, hari Kamis ya. Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa, aku mau Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal, ayo dong Bal, Mami mau kesana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih? Emang aku kenapa? Dia kayak gitu. Kan kita mau bilang, ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal udahlah Bal, kita pengen silaturahmi ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu. Maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Dan sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla, Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu tiga anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgon selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgon selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgon yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgon merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgon dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgon Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgon meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgon sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgon terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgon telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgon. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgon, yang mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgon hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgon. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faithli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Tribuners selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup Lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim jawab politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah musim politik. Sempat diajak sama Mas Eko sama politik. Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di partainya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bapak itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir ya video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak dibolehin masuk. Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di Rumah Duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Gitu, hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal, waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa, aku sama Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal, ayo dong Bal, Mami mau ke sana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih? Emang aku kenapa? Dia kayak gitu. Kan kita mau bilang, ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal, udahlah Bal, kita pengen silaturahmi, ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih, Kaget banget ya. kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu, maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanuit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Yang sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu tiga anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgon selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgon selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgon yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgon merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgon dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgon Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgon meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgon sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgon terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgon telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgon. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgon. Ia mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgon hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgon. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faithli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Tribuners selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun ke politik. Sempat diajak sama Mas Eko sama politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di partainya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, kadang nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bape itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat. Belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan Lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir ya video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak dibolehin masuk. Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya gitu, dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di rumah duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Gitu, hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah, dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih, kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal, waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, RSCM, lagi di RSCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa, aku sama Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal, ayo dong Bal, Mami mau kesana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih? Emang aku kenapa? Dia kayak gitu. Kan kita mau bilang, ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal, udahlah Bal, kita pengen silaturahmi, ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih, Kaget banget ya. kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan, si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang, Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu. Maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya, gimana gitu. Tapi ya itu anaknya, ketika kita Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Yang sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebelumnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu 3 anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgaun selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgaun selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgaun yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgaun merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgaun dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgaun Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgaun meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgaun terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgaun telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgaun. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgaun. Ia mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgaun hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgaun. Sebagai informasi, Virgaun menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgaun, Faithli Asyair Virgaun, dan Terang Syarik Virgaun.
Tribuners, selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya, Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga berarti ya. Mas Eko itu udah ke politik. Sempat diajak sama Mas Eko soal politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di partainya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bape itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria, dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir ya video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak boleh masuk. Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di rumah duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis gitu. Hari Kamis ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakit ya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami itu aja, aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa aku mau Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal ayo dong Bal, Mami mau ke sana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih emang aku kenapa dia kayak gitu kan, kita mau bilang ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal udahlah Bal, kita pengen silaturahmi ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu. Maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Dan sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla, Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu tiga anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgon selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgon selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgon yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgon merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgon dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgon Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgon meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgon sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgon terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgon telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgon. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgon, yang mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgon hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgon. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faithli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Tribuners selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama We're Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup Lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun ke politik. Sempat diajak sama Mas Eko soal politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di partainya, kemudian lah, sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahun ini lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bapak itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir ya video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak boleh masuk. Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di Rumah Duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal, waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa, aku sama Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan denger kabar dia cancer kan. Bal, ayo dong Bal, Mami mau ke sana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih? Emang aku kenapa? Dia kayak gitu. Kan kita mau bilang, ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal, udahlah Bal, kita pengen silaturahmi, ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih, Kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan, si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang, Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu. Maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya, gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanuit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapat, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. Masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Dan sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh kayak seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu tiga anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgaun selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgaun selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun, Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgaun yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgaun merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgaun dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgaun Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgaun meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgaun terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgaun telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgaun. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgaun. Ia mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgaun hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgaun. Sebagai informasi, Virgaun menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgaun, Faithli Asyair Virgaun, dan Terang Syarik Virgaun.
Tribuners selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun politik. Sempat diajak sama Mas Eko sama politik. Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di laksanya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bape itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat. Belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan Lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir ya video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak dibolehin masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya gitu, dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini, sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di rumah duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit RSCM, lagi di RSCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa aku sama Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal ayo dong Bal, Mami mau kesana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih, emang aku kenapa? Dia kayak gitu kan, kita mau bilang ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal udahlah Bal, kita pengen silaturahmi ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu, maksudnya gini sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Yang sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebelumnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi, pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu 3 anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgon selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgon selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgon yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgon merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgon dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgon Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgon meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgon sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgon terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgon telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgon. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgon. Ia mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgon hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgon. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faithli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Tribuners, selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya, Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup Lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun ke politik. Sempat diajak sama Mas Eko sama politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di partainya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bape itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria, dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir dia video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak boleh masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di rumah duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Gitu, hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakit ya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa aku mau Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal ayo dong Bal, Mami mau ke sana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih emang aku kenapa dia kayak gitu kan, kita mau bilang iya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal udahlah Bal, kita pengen silaturahmi ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu, maksudnya gini sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Dan sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla, Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu tiga anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgon selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgon selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgon yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgon merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgon dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgon Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgon meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgon sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgon terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgon telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgon. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgon. Ia mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgon hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgon. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faithli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Tribuners selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Fadli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama We're Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup Lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun ke politik. Ya, sempat diajak sama Mas Eko sama politik. Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di partainya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bapak itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir ya video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak boleh masuk. Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini, sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di Rumah Duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Gitu, hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal, waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa, aku sama Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal, ayo dong Bal, Mami mau ke sana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih? Emang aku kenapa? Dia kayak gitu. Kan kita mau bilang, ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal udahlah Bal, kita pengen silaturahmi, ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih, Kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu, maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanuit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapat, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. Masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Dan sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebelumnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla, Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu tiga anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgaun selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgaun selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgaun yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgaun merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgaun dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgaun Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgaun meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgaun terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgaun telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgaun. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgaun. Ia mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgaun hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgaun. Sebagai informasi, Virgaun menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgaun, Faithli Asyair Virgaun, dan Terang Syarik Virgaun.
Tribuners selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga Bang Afri ya. Mas Eko itu udah terjun ke politik. Sempat diajak sama Mas Eko soal politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di laksanya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bape itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel-simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria, dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir dia video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak dibolehin masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di rumah duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Gitu, hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal, waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa, aku sama Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal, ayo dong Bal, Mami mau kesana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih? Emang aku kenapa? Dia kayak gitu. Kan kita mau bilang, ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal, udahlah Bal, kita pengen silaturahmi ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih, kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu, maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Kan selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Yang sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebelumnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla, Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu tiga anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgon selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgon selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgon yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgon merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgon dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgon Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgon meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgon sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgon terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgon telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgon. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgon, yang mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgon hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgon. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faithli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Tribuners, selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya, Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup Lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim jam politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun ke politik. Sempat diajak sama Mas Eko sama politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di partainya. Kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bape itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria, dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir dia video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak boleh masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di Rumah Duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal, waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa, aku mau Perlita tuh telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal, ayo dong Bal, Mami mau ke sana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih? Emang aku kenapa? Dia kayak gitu. Kan kita mau bilang, ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal, udahlah Bal, kita pengen silaturahmi, ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih, Kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang, Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu. Maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya, gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Dan sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh kayak di seharian udah mulai drop. Jadi tebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla, Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu tiga anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgaun selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgaun selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgaun yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgaun merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgaun dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgaun Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgaun meski sudah dikhianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgaun terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgaun telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgaun. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgaun. Ia mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgaun hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgaun. Sebagai informasi, Virgaun menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgaun, Faithli Asyair Virgaun, dan Terang Syarik Virgaun.
Tribuners selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Fadli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun politik. Ya, sempat diajak sama Mas Eko sama politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngensi di partainya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bapak itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat. Belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun, Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu, ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir ya video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak boleh masuk. Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di Rumah Duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit RCM, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa aku sama Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal ayo dong Bal, Mami mau kesana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih emang aku kenapa, dia kayak gitu kan. Kita mau bilang ya kan kamu sakit kan gak enak ya, jadi kayak Bal udahlah Bal, kita pengen silaturahmi ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih, Kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu. Maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanuit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah, selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapat, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. Masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Dan sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi, pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla, Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu 3 anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgaun selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgaun selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgaun yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgaun merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgaun dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgaun Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgaun meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgaun terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgaun telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgaun. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgaun. Ia mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgaun hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgaun. Sebagai informasi, Virgaun menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgaun, Faithli Asyair Virgaun, dan Terang Syarik Virgaun.
Tribuners selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun ke politik. Sempat diajak sama Mas Eko soal politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di partainya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bape itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel-simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria, dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir ya video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak dibolehin masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di rumah duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Gitu, hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal, waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, RCM, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa, aku sama Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal, ayo dong Bal, Mami mau kesana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih? Emang aku kenapa? Dia kayak gitu. Kan kita mau bilang, ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal, udahlah Bal, kita pengen silaturahmi, ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih, kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu, maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Karena selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Dan sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla, Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu tiga anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgon selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgon selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgon yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgon merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgon dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgon Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgon meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgon sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgon terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgon telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgon. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgon, yang mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgon hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgon. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faithli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Tribuners selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup Lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim jam politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun ke politik. Sempat diajak sama Mas Eko sama politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di partainya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bapak itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup.
Namun, Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu, ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir dia video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin tuh kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak boleh masuk. Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih melihat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini, sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Irene Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di rumah duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Irene, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Irene menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Irene, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Gitu, hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal, waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, RSCM, ya? lagi di RSCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa, aku sama Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal, ayo dong Bal, Mami mau kesana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih? Emang aku kenapa? Dia kayak gitu. Kan kita mau bilang, ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal, udahlah Bal, kita pengen silaturahmi ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih, Kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu, maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Irene Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Irene menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Irene Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Irene ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Kan selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Yang sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla, Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu 3 anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgon selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgon selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgon yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgon merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgon dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgon Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgon meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgon sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgon terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgon telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgon. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgon. Ia mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgon hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgon. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faithli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Tribuners, selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya, Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun ke politik. Sempat diajak sama Mas Eko soal politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di partainya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bape itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria, dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir dia video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak boleh masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di rumah duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis gitu. Hari Kamis ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa aku sama Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal ayo dong Bal, Mami mau kesana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih emang aku kenapa dia kayak gitu kan, kita mau bilang ya kan kamu sakit kan gak enak ya, jadi kayak Bal udahlah Bal, kita pengen silaturahmi ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu, maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Dan sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla, Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu tiga anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgon selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgon selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgon yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgon merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgon dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgon Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgon meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgon sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgon terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgon telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgon. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgon. Ia mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgon hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgon. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faithli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Tribuners selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup Lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga berakhir ya. Mas Eko itu udah terjun ke politik. Sempat diajak sama Mas Eko sama politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngensi di partainya, kemudian lah, sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan, kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bapak itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir dia video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak dibolehin masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya gitu, dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di Rumah Duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal, waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa, aku sama Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal, ayo dong Bal, Mami mau ke sana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih? Emang aku kenapa? Dia kayak gitu. Kan kita mau bilang, ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal, udahlah Bal, kita pengen silaturahmi, ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya gak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih, kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu, maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. Masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Dan sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu tiga anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgaun selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgaun selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgaun yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgaun merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgaun dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgaun Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgaun meski sudah dikhianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgaun sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgaun terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgaun telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgaun. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgaun. Ia mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgaun hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgaun. Sebagai informasi, Virgaun menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgaun, Faithli Asyair Virgaun, dan Terang Syarik Virgaun.
Tribuners selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun politik. Sempat diajak sama Mas Eko sama politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di laksanya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bape itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel-simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat. Belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan Lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir ya video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin tuh kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak dibolehin masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini, sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di rumah duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit RSCM, lagi di RSCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa aku sama Perlita itu telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal ayo dong Bal, Mami mau kesana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih emang aku kenapa, dia kayak gitu kan. Kita mau bilang iya kan kamu sakit kan gak enak ya, jadi kayak Bal udahlah Bal, kita pengen silaturahmi ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu, maksudnya gini sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. Masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Yang sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebelumnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla, Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu 3 anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgon selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgon selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgon yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgon merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgon dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgon Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgon meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgon sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgon terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgon telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgon. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgon. Ia mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgon hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgon. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faithli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Tribuners, selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya, Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup Lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun ke politik. Sempat diajak sama Mas Eko soal politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di partainya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bape itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria, dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir dia video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak boleh masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di rumah duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakit ya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami itu aja, aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal, waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, lagi di RCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa, aku sama Perlita tuh telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal, ayo dong Bal, Mami mau ke sana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih? Emang aku kenapa? Dia kayak gitu. Kan kita mau bilang, ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal udahlah Bal, kita pengen silaturahmi ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih, Kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa, dia bilang Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu, maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Karena selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapet, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Dan sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla, Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu tiga anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya. Rumah tangga penyanyi Virgaun dan Inara Rusli terancam kandas di tengah jalan meski sudah berjalan selama 9 tahun lamanya. Virgaun disebut-sebut berselingkuh dengan wanita bernama Tenri Ajeng Anissa alias TAA sejak September 2021 lalu. Setelah namanya diungkap, Tenri Ajeng Anissa akhirnya buka suara melalui media sosialnya. Lewat akun Instagramnya @ten_anissa. Dia mengatakan hanya orang terdekatnya yang mengetahui sikap dirinya. Ia pun menyebut bahwa semua akan terbongkar. Namun TAA tidak menjelaskan perihal apa yang nantinya akan terbongkar menurutnya. Dikutip dari Tribun Style, tidak selang beberapa lama TAA menuliskan permintaan maaf kepada keluarga dan semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan ini. Tak hanya meminta maaf, TAA merasa dirinya tengah dibenci semua orang atas kasus dugaan perselingkuhan dengan Virgaun. Namun ia tampaknya masih percaya diri dan yakin bahwa masalah ini akan cepat selesai. Tak lama setelah unggahan TAA ini, Inara Rusli langsung memberikan komentarnya. Ia menilai apa yang ditulis Tenri Ajeng bukanlah sebuah permintaan maaf, tetapi hanya untuk pembelaan diri.
Sebelumnya, Inara membongkar alasan Virgon selingkuh dengan Agustina Tenri Ajeng Anissa. Rupanya Virgon selingkuh karena tidak pernah merasa dicintai oleh Inara. Hal itu diungkap oleh Inara sendiri lewat unggahan di Instagram story-nya @momi_starla. Dalam unggahan itu, Inara Rusli memberikan tangkapan layar sebuah komentar dari penggemar Last Child. Penggemar tersebut merasa sangat kagum dengan hijrah yang dilakukan oleh Inara Rusli. Namun Inara secara tidak langsung mengungkapkan alasan Virgon yang justru berselingkuh dengan wanita bernama Agustina Tenri Ajeng Anissa. Inara Rusli mengaku Virgon merasa tidak pernah dicintai olehnya sepanjang hampir 9 tahun pernikahan mereka. Lewat penjelasan ini, Inara Rusli seolah ingin menunjukkan usahanya untuk menjaga cintanya kepada Virgon dengan berhijrah justru tidak berbalas dengan baik. Inara Rusli, istri dari penyanyi Virgon Putra Tambunan, tengah membuat masyarakat Indonesia heboh dengan pengakuannya baru-baru ini. Pasalnya, Inara membeberkan bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita yang usianya lebih muda darinya. Meski begitu, Inara Rusli sendiri tampaknya masih belum berniat berpisah dengan Virgon meski sudah dihianati. Inara Rusli mengaku diselingkuhi oleh Virgon sejak tahun 2021 lalu. Beredar pula surat pengakuan Virgon terkait perselingkuhan sebelumnya. Virgon telah menyatakan tidak akan lagi mengulang perbuatannya itu dan siap dihukum berat. Namun nyatanya Inara kembali memperoleh bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang sebelumnya disebut TAA, yakni Tenten Ajeng Anissa dari followersnya. Karena merasa lelah, Inara Rusli pun akhirnya bersuara soal dugaan perselingkuhan Virgon. Akan tetapi Inara Rusli sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk nasib masa depan rumah tangganya. Dalam Instagram story miliknya, Inara Rusli juga memberikan penjelasan mengapa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari Virgon, yang mengungkapkan soal pernikahan yang ia jalani bersama Virgon hingga kini. Menurutnya pernikahan yang sudah dijalani hampir 9 tahun ini bukan tentang dirinya dan sang suami saja. Inara mengaku ingin memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarganya. Inara mengatakan dirinya masih harus mengurusi beberapa hal lain juga sebelum bercerai dengan Virgon. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faithli Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Tribuners selain membongkar sosok wanita yang diduga orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Virgon, Inara Rusli juga membeberkan bukti lain yang mengunggah mutasi rekening uang yang ditransfer dari Virgon untuk TAA yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Hal itu terlihat dalam instastory istrinya, Inara Rusli atau pemilik akun @momi_starla. Virgon diduga selingkuh sejak tahun 2021. Pada Agustus 2021, Virgon mentransfer Rp600.000 kepada teman tersebut tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian September 2021, uang senilai 7,3 juta rupiah. Kemudian pada Oktober 2021 ada 16 juta rupiah sampai dengan Agustus 2022, yakni uang senilai 14,29 juta rupiah ditransfer dengan total 181 juta rupiah. Diperkirakan seluruhnya ada sekira 200 juta rupiah jika digabung dengan pemberian non-tunai. Sebelumnya, Inara juga sempat mengunggah sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Selain itu, Inara Rusli juga sempat membagikan foto seorang perempuan yang diduga adalah kekasih baru Virgon bernama Tenten Ajeng Anissa. Melalui media sosialnya, Tenten Ajeng Anissa juga sudah buka suara dan hanya menyebut kebenaran akan segera terungkap. Sementara itu, sebagai informasi, sosok Virgon Putra Tambunan atau yang lebih dikenal Virgon merupakan salah satu penyanyi pria Indonesia. Virgon merupakan mantan vokalis dari grup band Last Child. Pria yang kini berusia 36 tahun itu lahir di Bekasi 26 September 1986. Ia merupakan suami dari idola Rusli atau Inara. Ia menuai popularitas setelah membawakan lagu berjudul Seluruh Nafas Ini bersama dengan Gisela Anastasia. Diketahui bahwa Virgon menikahi Inara pada 14 Desember 2014 dan telah dikaruniai 3 orang buah hati. Di antaranya yakni Starla Rea idola Virgon, Faithly Asyair Virgon, dan Terang Syarik Virgon. Kita beralih ke kabar selebriti berikutnya Tribuners. Nama penyanyi Sarah Fajira menjadi perhatian publik seusai sukses berkolaborasi dengan Weird Genius dalam lagu Lati. Sejak saat itu, karir Sarah Fajira mulai naik daun di dunia hiburan tanah air, khususnya di industri musik. Namun siapa sangka ternyata di balik itu ia pernah sempat ingin menyerah hingga mengalami depresi. Fakta ini diungkap Sarah Fajira saat berbincang di Falcon Pictures, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan kemarin. Dilansir wartakotalive.com, awalnya ia bercerita memang sudah sering ikut lomba bernyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Tidak hanya bernyanyi, Sarah Fajira kecil bahkan juga kerap ikut lomba menari. Salah satu prestasi Sarah saat itu adalah menjuarai lomba karaoke bahasa Jepang se-Jawa Timur. Prestasi masa kecilnya itu semakin membuat Sarah Fajira percaya diri hingga saat ini. Sarah Fajira kemudian ikut ajang pencarian bakat idola cilik pada tahun 2008-2009. Setelah lulus SMA, penyanyi yang kini berusia 26 tahun ini benar-benar menjadi penyanyi hingga manggung di tempat hiburan malam antara tahun 2015 hingga 2016. Pengalaman itu menempa mental Sarah Fajira. Hingga tahun 2016, ia ikut ajang pencarian bakat televisi Just Duet.
Ajang itu membawa Sarah menjadi runner-up pertama hingga menerima kontrak kerja sebagai penyanyi dari label rekaman ternama. Namun ternyata pada tahun 2019, ia sempat ingin menyerah bekerja di dunia musik dan entertainment karena merasa tidak berkembang dan tersesat sampai depresi. Ia merasa karirnya biasa-biasa saja hingga ingin mundur dari industri musik Indonesia. Beruntungnya, Sarah berhasil melewati masa-masa sulitnya karena terus didukung oleh sang sahabat yakni Reza Grande. Belakangan, Sarah Fajira sendiri populer setelah lagu Lati yang dinyanyikannya bersama Weird Genius. Klip lagu Ladi yang dirilis 28 Februari tahun 2020 lalu itu kini sudah ditonton lebih dari 137 juta views di kanal video berbagai YouTube. Lagu Ladi kemudian melambungkan nama Sarah Fajira hingga kini mulai menerima banyak tawaran bermain film. Kini Sarah pun mulai melebarkan sayapnya untuk mencoba berkarir di dunia seni peran. Memasuki tahun politik seperti saat ini, Tribuners, sejumlah selebriti tanah air mulai banyak ikut bergabung dengan partai politik. Komedian Akri Patrio tetap teguh pada pendirian tidak akan terjun ke dunia politik meski sempat mendapatkan tawaran. Personel grup Lawak Patrio itu mendapatkan tawaran dari partai politik yang beranggotakan sang sahabat yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Akri sendiri mengaku sempat menjadi pembawa acara dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Parpol, di mana temannya menjadi anggota di sana. Namun saat itu ia memilih tidak menerima tawaran tersebut untuk bergabung dengan Parpol. Tentunya bukan tanpa alasan. Pada momen itu, Akri mengaku tidak dapat restu dari orang tuanya. Akri Patrio bahkan mendapatkan pesan untuk tidak terjun ke dunia politik meski hanya menjadi ketua rukun tetangga atau RT. Akri sebenarnya ada rasa penasaran untuk terjun ke dunia politik, namun ia mengikuti kata orang tuanya. Selain terhambat oleh restu orang tua, Akri Patrio juga merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup di bidang politik. Terlebih, ia tidak mau repot untuk masuk ke dunia politik. Adapun Akri ingin menjalani hidup dengan tenang dan merasa jika dirinya tidak sanggup jika harus memikirkan orang lain. Ini kan musim jam politik juga berlaku ya. Mas Eko itu udah terjun ke politik. Sempat diajak sama Mas Eko sama politik? Sempat. Bahkan pimpinannya Eko juga sempat ngajak. Saya pernah ngemsi di partainya, kemudian pernah sempat ditawarin. Cuman pesan bapak saya ringan. Kata bapak saya jadi RT juga jangan. Kalau hidup nggak mau capek, hidup nggak mau pusing, jadi RT juga jangan. Kata bapak. Ngurusin anak aja capek, ngurusin keluarga juga capek, duit juga perlu, gitu kata bapak saya. Apalagi ngurusin rakyat, jadi kapasitas saya tahu diri lah, bukan nggak mau, pengen sebetulnya, tapi restunya nggak dapet. Banyak beberapa partai yang nawarin, karena nggak dapet restu dari orang tua. Karena tipe Bapak itu orangnya toriko, ya lebih kepada nyari aman aja, hidup yang simpel aja.
Lebaran memang menjadi momen bagi setiap orang untuk saling bersilaturahmi Tribuners dan juga bermaafan baik dari kalangan masyarakat biasa ataupun selebriti. Seperti yang dilakukan oleh Nunung Sri Mulat, belum lama ini ia berkunjung ke rumah Andre Taulani di momen Lebaran. Namun ada yang sangat mencuri perhatian, yakni penampilan baru Nunung yang mencukur habis rambutnya seusai menjalani kemoterapi. Diketahui belum lama ini, Nunung divonis mengidap kanker payudara yang mengharuskannya menjalani sejumlah pengobatan termasuk kemoterapi. Dikutip dari kanal YouTube Andre Taulani TV, penampilan terbaru Nunung terlihat ketika menyambangi rumah Andre baru-baru ini dalam momen Lebaran. Dalam video yang diunggah pada Senin 24 April 2023 lalu, Nunung yang memakai dress batik dan penutup kepala awalnya tampak berjalan masuk ke rumah Andre. Andre yang sudah menunggu di dalam pun bergegas lari ke dekat pintu untuk mengageti Nunung. Setelah itu mereka lalu saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Nunung juga tampak membawa bingkisan lebaran untuk Andre dan keluarga. Memakai ciput merah sejak awal, rupanya komedian wanita itu tengah menutupi penampilan barunya. Berbeda dari sebelumnya, kini Nunung tidak memiliki rambut. Wanita 60 tahun ini pun membuka topi merahnya yang menunjukkan kepala botaknya pada Andre Taulani sambil tertawa. Meski demikian, Andre pun tetap berhasil meyakinkan bahwa Nunung harus tetap percaya diri dengan penampilan terkininya. Dalam tayangan itu pula, sang komedian Sri Mulat ini menjelaskan bahwa rambutnya tidak bisa dipertahankan karena mengalami kerontokan parah setelah menjalani 2 kali kemoterapi. Nunung memang sengaja menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Karena merasa gatal efek dari pengobatan, akhirnya ia pun memutuskan menggunduli rambut panjangnya. Meski begitu, tidak dipungkiri, Nunung sempat menangis ketika harus memotong habis rambutnya. Bintang sinetron Sidul anak sekolahan ini pun mengaku akan memakai wig atau rambut palsu saat bekerja. Meski kini tengah menderita kanker, selama berbincang dengan Andre, Nunung tetap terlihat semangat, ceria, dan bekerja seperti biasanya. Menurutnya, musuh terbesar pengidap kanker adalah stres. Karena itulah ia tidak mau stres dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Komedian Tri Retno Prayudati atau yang lebih dikenal sebagai Nunung Sri Mulat bercerita soal perjuangannya melawan kanker payudara stadium 4 yang diderita. Selama beberapa bulan terakhir setelah divonis dokter, Nunung mengaku merasakan sakit teramat di bagian tulang. Kondisi kesehatannya diceritakan Nunung sendiri dalam tayangan kanal YouTube Andre Taulani TV Senin 24 April 2023. Ia mengaku menjalani kemoterapi untuk menghilangkan benjolan di payudaranya. Nunung membeberkan bahwa dokter yang menanganinya menyarankan untuk menjalani 4-6 kali kemoterapi. Namun setelah 2 kali kemo, rupanya benjolan itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nunung memutuskan akan menjalani operasi pasca Lebaran ini. Setelah operasi, ia juga menyebut masih harus menjalani kemoterapi. Kepada Andre, Nunung mengaku kini kondisinya telah berangsur membaik. Meski begitu, komedian Sri Mulat itu diminta untuk tidak boleh stres sama sekali. Andre Taulani
sekaligus memuji semangat Nunung dalam menjalani hidup. Namun Nunung juga tidak memungkiri bahwa dirinya sempat terpuruk saat awal didiagnosa mengidap kanker payudara. Sebagai informasi, Nunung mengatakan dirinya telah mengidap kanker payudara sejak bulan Februari 2023 lalu. Kala itu ia menemukan benjolan di bagian tubuhnya dan segera memeriksakan ke rumah sakit. Kebetulan keluarga Nunung memang memiliki keturunan genetik kanker. Lebih lanjut, dokter kemudian menyarankan agar Nunung memeriksakan benjolan tersebut dengan USG. Hingga kemudian dokter menunjukkan hasil USG menyatakan benjolan di tubuh Nunung adalah tumor ganas atau kanker payudara. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Diketahui aktor Iqbal Pakula meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan pada 25 April 2023 kemarin dan telah dimakamkan di hari yang sama. Sebelum meninggal dunia, Iqbal ternyata sempat mengutarakan keinginan terakhirnya kepada sang istri, yakni Handis Kardinah Reswari atau Andis Lanwit. Tak disangka ternyata itu merupakan permintaan terakhir Iqbal Pakula sebelum akhirnya tiada. Kepada awak media, Andis mengungkapkan kronologi awal suaminya masuk ke rumah sakit. Pemeran Mas Bram dalam sinetron sinetron Cinta Fitri itu mulai drop saat malam takbiran pada Jumat 21 April 2023. Sebelum tutup usia, Iqbal sempat mengalami kondisi kritis karena sakit jantungnya yang kambuh. Sementara sang istri saat itu tidak ada di sana menemani di rumah sakit, melainkan sang paman. Hingga pada Selasa 25 April pukul 2:32 dini hari, dokter menyatakan Iqbal Pakula meninggal dunia. Saat ditemui, Andis turut mengungkapkan permintaan terakhir suaminya sebelum pergi untuk selama-lamanya. Iqbal meminta segera bertemu dengan anak hingga dibawakan topi saat berada di rumah sakit. Namun sayangnya keinginan untuk bertemu sang buah hati belum bisa terwujud karena anaknya masih di bawah umur sehingga tidak diizinkan menjenguk secara langsung. Meski begitu, Iqbal sudah beberapa kali melakukan panggilan video bersama anaknya. Ada firasat enggak anak? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu nggak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit nggak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih. Terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir dia video call sama anaknya di resto, dianya di ruangan di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu. Oh, tapi tidak boleh masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia
lembut, maksudnya nggak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya itu dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tribuners, aktor Iqbal Pakula ternyata juga sempat mengidap penyakit leukemia hingga harus menjalani kemoterapi sebelum meninggal dunia karena mengalami gagal napas. Selama ini sang aktor juga tidak pernah ingin orang lain mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak ingin merepotkan. Informasi ini disampaikan oleh sejumlah rekan selebriti, yakni diantaranya ada Iren Liberawati, Mediana Hutomo, dan Cici Tegal. Ditemui wartawan Warta Kota Live di Rumah Duka pada Selasa 25 April kemarin, ketiganya bercerita mengenai sosok Iqbal Pakula. Baik Iren, Mediana, dan Cici mengaku mengenal Iqbal sebagai pria yang humoris di lokasi syuting. Irene Liberawati sangat sedih mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Iren menjelaskan, sebelum meninggal dunia, Iqbal sudah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Meski begitu, saat dihubungi, almarhum mengaku selalu memintanya untuk tidak perlu khawatir atau menjenguknya. Menurut Iren, Iqbal selama ini tidak ingin terlihat sakit. Mediana Hutomo menambahkan sakit yang diidap oleh Iqbal adalah kanker leukemia dan jantung. Dari informasi yang ia terima, Iqbal sudah sempat menjalani operasi pemasangan ring di jantung pada Desember 2022. Kemudian pada Januari 2023, almarhum divonis dokter mengidap leukemia atau kanker darah. Ya sebenarnya ya maksudnya kaget juga ya, karena aku jujur terakhir komunikasi sama Iqbal itu hari Kamis. Hari Kamis. Ya Iqbal orangnya kan bercanda mulu, dia itu mau sakitnya kayak apa juga dia bercanda mulu. Terus memang dia bilang, aku telepon, dia bilang, Mam jangan telepon dong, nanti jadi malah nangis-nangisan, kata dia gitu. Udah Mami, itu aja aku bilang ya udah kamu yang kuat ya gini-gini. Ya udah dia bilang iya pokoknya doain aja gitu. Nah terus waktu dia ulang tahun Februari ya, itu juga aku minta alamat kan buat ngirim dia apalah gitu. Itu juga dia kayak udah lama ngapain sih kayak anak kecil aja gitu. Padahal aku barusan tanya sama istrinya Iqbal, waktu dia ulang tahun tuh ternyata dia di rumah sakit, lagi di RSCM. Cuma itulah ya, Iqbal itu emang orangnya emang nggak pernah mau nyusahin orang, pendiam, tapi nggak pernah terbuka hal apapun. Waktu itu sebulan sebelum 3 hari sebelum puasa, aku sama Perlita tuh telepon dia mau ke tempatnya dia karena kan dengar kabar dia cancer kan. Bal, ayo dong Bal, Mami mau ke sana nih mau Perlita gitu kan. Apaan sih? Emang aku kenapa? Dia kayak gitu. Kan kita mau bilang, ya kan kamu sakit kan gak enak ya. Jadi kayak Bal, udahlah Bal, kita pengen silaturahmi, ya mau ngapain gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi gitu loh. Nah makanya hari ini tuh dengar kabar meninggal dia kayak gini sih, Kaget banget ya. Kaget dari pagi tadi. Jadi gini kan, si Perlita tuh ngomong sama aku 5 hari sebelum puasa. Dia bilang, Mam ternyata Iqbal tuh udah lumayan loh sakitnya karena udah ada stadiumnya gitu kan. Terus ya udahlah kita ngapain ini, coba kita lihat dulu. Maksudnya gini, sebelum aku ngasih tahu siapa-siapa kan kita pengen lihat kondisinya Iqbal gitu ya, gimana gitu. Tapi ya itu anaknya ketika kita. Sebagai sahabat, aktris Iren Liberawati mengaku sangat kehilangan sosok almarhum Iqbal Pakula. Diketahui Iqbal meninggal pada Selasa 25 April 2023 kemarin sekira pukul 2:45 dini hari karena penyakit jantung dan gagal napas. Setelah melihat jenazah, Iren menyebut melihat mendiang Iqbal dalam keadaan tersenyum. Iren Liberawati mendatangi rumah duka Iqbal Pakula di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin. Tidak sendiri, Iren ditemani rekan artis lain seperti Cici Tegal dan Mediana Hutomo.
Saat ditemui wartawan, Iren menyebut jenazah Iqbal Pakula begitu tenang dan tampan selama disemayamkan di rumah duka. Iren mengaku sangat sedih saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya Iqbal Pakula dari grup WhatsApp. Pasalnya sebelum Iqbal meninggal, ia sama sekali belum bertemu kembali dengan sang aktor. Menurutnya hal itu karena almarhum selalu menolak untuk dijenguk setiap kali dihubungi melalui sambungan telepon. Iren menyebut Iqbal tak ingin dibesuk karena takut merepotkan. Sebagai informasi, jenazah Iqbal Pakula dimakamkan di TPU Menteng Pulo pada Selasa 25 April siang kemarin. Istri Iqbal yakni Handis Kardinah Reswari atau dikenal dengan nama Andis Lanwit tidak kuasa menahan tangis ketika jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat. Beberapa rekan sesama artis seperti Dude Herlino, Baby Romeo, Meisya Siregar, Teguh Wisnu, Mona Ratuliu, dan Bambi Patuanda juga terlihat menghadiri pemakaman Iqbal. Nah selama ini dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan di kursi roda juga kan tetap kayaknya tuh Dia ganteng aja gitu, nggak dia juga tadi kita lihat ganteng banget sih meninggalnya ya, dalam keadaan senyum, mulutnya rapat, kayak tenang banget. Lihat Iqbal tadi tuh kayak jadi kita lega gitu lihat dia. masuk rumah sakit lagi katanya malam takbiran sih. Dan sempat di kemo baru sekali. Baru sekali di kemo, kemarin mulai drop udah. Jadi sebetulnya malam takbiran, kemudian kemarin di kemo, kemarin dulu, terus kemarin tuh pokoknya di seharian udah mulai drop. Jadi lebaran di rumah sakit dong atau? Iya. Karena malam takbiran. Malam takbiran H-1 dia ini di rumah sakit. Kalau firasat sih pastinya nggak ada ya. Karena ya itu Iqbal itu tipikal orang yang dia itu pendiam tapi kerjanya ketawa mulu. Kalau di Jadi lokasi. pernah aku setelah Cinta Fitri itu aku pernah FTV sama dia. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ironi, penyanyi Virgon yang terkenal dengan lagu-lagu romantis ciptaannya tentang istri dan buah hatinya, kini justru diterpa isu perselingkuhan. Sang istri, yakni Inara Rusli, membeberkan kronologi hingga bukti-bukti yang dilakukan suaminya beberapa tahun ini. Di laman Instastory miliknya, dia mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya terhadap Virgon dan wanita yang diduga sebagai orang ketiga. Inara Rusli sempat membagikan sebuah percakapan dengan seseorang terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon. Melalui unggahan Instastory @momi_starla Senin 24 April 2023 lalu, Inara menyebut Virgon, sang suami, menjalin hubungan asmara dengan wanita berinisial TAA. Lebih jauh, Inara Rusli membeberkan kronologi perselingkuhan sang suami. Berdasarkan penuturannya, TAA merupakan rekan Virgon dalam sebuah klub motor. Setelah berkenalan, diakui Inara, Virgon juga sempat membawa TAA ke rumah pada momen Lebaran tahun lalu. Mulanya, Inara Rusli sendiri mengaku tidak curiga sama sekali pada sosok TAA tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, ada warganet yang menginformasikan bahwa wanita itu diduga merupakan selingkuhan Virgon. Informasi tersebut lalu ditelusuri Inara dengan mengecek rekening koran Virgon. Hasilnya, dia menemukan sejumlah bukti transfer uang diduga untuk TAA. Diakui Inara, perbuatan serong yang dilakukan Virgon bukan pertama kali dialaminya. Virgon bahkan sudah pernah membuat surat pernyataan bermaterai, mengakui perbuatan bejatnya dan siap dihukum berat jika mengulanginya. Namun, nyatanya, sang suami tetap mengulangi perbuatannya. Dalam kasusnya kali ini, Inara mengaku sudah tak tahan lagi dengan sikap sang suami sehingga memutuskan mengungkapkan ke publik. Dia akhirnya pun juga membeberkan sejumlah bukti percakapan dan transfer terkait perselingkuhan Virgon yang diduga terjadi sejak tahun 2021. Sebagai informasi, Virgon menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014 silam. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Starla Rea Idola Virgon, Faitli As Syair Virgon, dan Terang Syarik Virgon.
Inara Rusli tampaknya tak mampu membendung lagi kecewaannya terhadap suaminya, Virgaun. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Inara menuding pasangan hidupnya ini telah berselingkuh sejak tahun 2021. Tidak hanya merupakan kekecewaannya, ibu 3 anak ini bahkan mengungkapkan sosok wanita berinisial TAA yang diduga menjadi kekasih dari Virgaun. Dilansir Tribun Style, Inara Rusli akhirnya membongkar tampang TAA hingga akun media sosialnya. Terungkap sosok TAA memiliki nama lengkap Agustina Tenri Ajeng Anissa atau Tenten Anissa. Inara Rusli mengunggah tangkapan layar akun Instagram @tenten_anissa dan nama akun Facebook Tenri Ajeng. Sedangkan dari biodata yang tertulis di profil media sosialnya, Tenri Ajeng Anissa tinggal di kawasan Tangerang. Inara mengaku kenal dengan sosok TAA sebagai rekan klub motor suaminya. Adapun Tenten Anissa disebut juga memiliki kekasih, namun tetap berselingkuh dengan Virgaun. Sebelumnya, Inara Rusli sempat menyinggung Tenten Anissa yang kerap mendapatkan transferan sejumlah uang dari Virgaun, di mana Inara Rusli memperlihatkan bukti transfer uang senilai 5 juta rupiah yang diduga dari Virgaun ke Tenten Anissa. Inara juga mengungkapkan bahwa Virgaun berani mendua karena terpikat dengan perempuan berinisial TAA dan berniat mengangkat derajatnya. Bahkan Inara mengaku Virgaun ingin membiayai sekolah selingkuhannya tersebut. Hal itu membuat Inara Rusli naik pitam dan membuatnya mengungkit masalah biaya sekolah anak mereka sendiri. Sebelum itu, kabar perselingkuhan Virgaun juga diketahui Inara setelah ada seorang warganet yang menghubunginya lewat Instagram. Inara Rusli lantas menguak informasi dari seorang saksi yang pernah memergoki Virgaun dengan terduga selingkuhannya. Hal itu diungkap Inara pertama kali lewat story Instagramnya.